Demonstran ini menuntut polisi agar membebaskan rekan mereka yang sempat diamankan aparat. Petugas mengamankan seorang pengunjuk rasa lantaran dianggap sebagai provokator. Aksi saling dorong antar petugas dan aparat pun tak terbendung. Petugas akhirnya membubarkan unjuk rasa ini karena tidak memiliki izin dan menimbulkan kerumunan. Akibat keributan ini, arus lalu lintas di kawasan Kebon Sirih tersendat. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Informasi unjuk rasa tadi menjadi membuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan hadirkan fenomena kerajaan Angling Dharma dari Pandeglang. Saya Abraham Silaban. Unjuk rasa menuntut relokasi pasar digelar pedagang Kota Ternate, Maluku Utara. Dalam aksinya, pedagang melempari kantor wali kota dengan sayur busuk. Puluhan pedagang sayur pasar higienis Gamalama Kota Ternate, Maluku Utara melempari sayur busuk ke halaman kantor wali kota Ternate. Aksi ini dilakukan saat pedagang yang terdiri dari ibu-ibu ini menggelar unjuk rasa setelah ditertibkan Satpol PP Kota Ternate. Dalam aksinya, pedagang menuntut pemerintah Kota Ternate memberikan lokasi baru untuk mereka berjualan. Karena pasar sekarang itu sudah dijual oleh dinas pasar sendiri. Contoh bagi orang-orang yang punya uang, dia akan mendapatkan tempat yang layak. Tapi kalau orang-orang yang tidak punya uang, yang memang ditempatkan yang tempat yang bukan, yang memang tidak layak. Aksi yang digelar pedagang pasar Gamalama ini sudah ketiga kalinya digelar, namun belum mendapat tanggapan dari Wali Kota Ternate dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate. Pedagang berharap pihak terkait memperhatikan nasib pedagang agar dapat kembali berjualan. Puluhan mantan karyawan pabrik kopi di Deli Serdang berunjuk rasa menuntut pesangon. Selain menuntut pesangon, mereka juga menyayangkan pemecatan sepihak. 78 mantan karyawan pabrik kopi ini meluapkan kekesalannya dengan memukul pintu utama perusahaan di kawasan Deli Serdang, Sumatera Utara. Karyawan yang sebagian besar telah mengabdi lebih dari 20 tahun ini menyayangkan pemecatan yang diduga sepihak dan tanpa pemberitahuan. 2 bulan usai pemecatan, puluhan karyawan yang didominasi ibu-ibu ini juga kecewa lantaran pesangon yang tidak sesuai dengan masa bakti mereka. Meski sempat dimediasi, namun para buruh tidak percaya dengan janji yang diberikan perusahaan. Sudah 3 kali kami diajak musyawarah. Selama kami diajak musyawarah sampai 3 kali, tapi tidak ada keputusan musyawarah. Jadi kami capek. Perusahaan tetap bertahan. Kami tidak tahu apa pengadilan itu. Kami tetap bertahan untuk mengajukan hak-hak kami supaya tetap diselesaikan sesuai dengan ketentuan pemerintah yang berlaku, yang sudah ditentukan. Meski telah diberi penjelasan oleh kepolisian, sebagian massa memilih bertahan di sekitar pabrik menunggu kejelasan hak-hak mereka. Puluhan emak di Mandailing, Natal, Sumatera Utara berebut naik truk demi divaksin. Sebagian besar warga yang divaksin baru dapat dosis pertama. Puluhan emak-emak yang tinggal di pelosok desa Sigalapang Julu, Mandailing, Natal, Sumatera Utara ini berebut naik truk yang akan membawa mereka ke lokasi vaksinasi massal. Emak-emak ini rela berdesakan di dalam truk dan menempuh perjalanan belasan kilometer. Dalam 1 pekan terakhir, antusias warga Mandailing Natal selalu meningkat.
Setiap hari 700 hingga 1.000 warga rela antri karena khawatir kehabisan vaksin. Karena di kampung kita baru ini ada apanya beritanya, yaitu makanya rame-rame ini orang kampung kami semuanya ini. Semangat nggak, Kak? Semangat, alhamdulillah. Apabila masyarakat di desa-desa yang tidak ada kendaraan atau transport, kita lakukan penjemputan. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Madinah untuk menggunakan kendaraan-kendaraan bus untuk menjemput langsung ke desa-desa. Dan kita juga sudah punya program oleh Bapak Kapolres melaksanakan vaksinasi di desa-desa yang terpencil, yang cukup jauh. Saat ini Mandailing Natal sudah berstatus PPKM level 2. Serapan vaksinasi meningkat drastis dari angka 11% mencapai 30%. Isak tangis histeris menyelimuti kedatangan jenazah Suster Gabriela Melani di rumah duka. Jenazah Suster Gabriela baru bisa dievakuasi ke Jayapura setelah 4 hari. Jenazah Suster Gabriela Melani, tenaga kesehatan yang meninggal akibat kekejaman kelompok kriminal bersenjata Papua, berhasil dievakuasi ke Jayapura oleh TNI Polri dan masyarakat setempat. Saat duka masih menyelimuti, proses evakuasi Suster Gabriel menelan korban jiwa, yakni Pratu Ida Bagus Putu yang gugur ditembak KKB saat di Bandara Kiwi, Distrik Kiwirok. Jenazah keduanya berhasil dievakuasi ke Jayapura menggunakan helikopter milik TNI Kodam 17 Cendrawasih. Jenazah Suster Gabriela diantar ke rumah duka di Jalan Belut Expo Waina. Isak tangis tak terbendung saat peti jenazah Suster Gabriela tiba di rumah duka. Kepala Distrik Kiwirok Abidius Tepmul yang turut dalam upaya evakuasi menyampaikan duka mendalam. Saya sebagai Kepala Distrik Kiwirok berjuang bersama dengan Kapolsek Kiwirok dan Pos Kiwirok bersama dan Ramil Kiwirok sampai hari ini bisa tiba dengan selamat. Lalu kami semua bisa bersama di keluarga. Hari ini jenazah Suster Gabriela dimakamkan pukul 1 siang tadi di Pemakaman Umum Abepura. 4 korban meninggal dunia dalam kecelakaan maut di Tol Cipali dibawa pulang keluarga. Pemulangan ke-4 jenazah diiringi isak tangis keluarga korban. Isak tangis keluarga korban tewas kecelakaan maut Tol Cipali pecah di kamar jenazah Rumah Sakit Abdul Rajak, Purwakarta, Jawa Barat. Suami dari salah satu korban harus menerima pahitnya kenyataan ditinggal istri beserta 3 saudaranya. Korban tewas akibat kecelakaan merupakan warga Purwodadi, Jakarta, dan Depok. Ya, jadi dapat kabar itu pagi. Dapat kabar pagi, setelah sampai sini baru diberitahu kalau anak saya itu juga ada. Dari kampung, ada hajatan, pulang kampung. Jadi sekeluarga pulang naik mobil, pas balik ke sininya kecelakaan. Oleh pihak keluarga, korban akan dimakamkan secara terpisah di antaranya Purwodadi, Depok, dan Jakarta. Kecelakaan minibus yang menewaskan 4 orang ini terjadi di ruas tol Cipali kilometer 74, arah Jakarta pada Rabu dini hari. Selain 4 korban tewas, terdapat 8 lainnya alami luka-luka. Korban selamat jalani perawatan di Rumah Sakit Abdul Rajak, Purwakarta, Jawa Barat. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polres Purwakarta. 3 kendaraan dan sebuah pos ronda rusak parah setelah diseruduk truk di Jombang, Jawa Timur. Informasi tersebut menjadi satu dari 5 berita pilihan hari ini. Wanita Parubaya ini menangisi sang anak yang tergeletak tak berdaya usai kecelakaan menabrak mobil yang parkir sembarangan. Tangisan ibu ini semakin menjadi saat mengetahui anaknya dievakuasi ke rumah sakit guna mendapat perawatan. Kecelakaan tunggal yang menimpa Lina Widiawati, seorang pengemudi ojek online ini bermula saat korban mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi dari arah Gunung Sahari menuju Lamongan Banteng.
Saat melintasi lokasi, motor korban tiba-tiba oleng ke kiri dan langsung menghantam sebuah mobil yang parkir sembarangan di bahu jalan. Diduga korban mengantuk sehingga tak mampu mengontrol laju kendaraannya. Ingin melaporkan jadi yang terbakar pemukiman dekat Kiara Artapak. Asap tebal. 10 rumah di kawasan Kebonwaru, Kota Bandung, Jawa Barat hangus terbakar siang tadi. Petugas pemadam kebakaran Kota Bandung yang berada di lokasi kejadian langsung berupaya untuk memadamkan si jago merah. 9 pemadam diterjunkan guna mengantisipasi api merambat ke bangunan lain. Angin kencang dan udara yang panas pun sempat menjadi kendala pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun para pemilik rumah menderita kerugian ratusan juta rupiah. Masa yang menamakan diri kelompok Tani Sepakat ini berunjuk rasa di depan kantor Koperasi Serba Usaha Padang Lawas, Sumatera Utara. Dalam aksinya ini mereka menuntut agar wilayah yang sudah dikuasai perusahaan selama 14 tahun untuk dikembalikan kembali kepada masyarakat. Masa menilai masyarakat setempat tidak pernah mendapat kompensasi atas lahan yang dikelola perusahaan. Menurut demonstran yang tergabung di 9 desa, penguasaan lahan hanya disetujui segelintir warga yang mengatasnamakan masyarakat. Satu pos ronda dan 2 motor rusak parah setelah ditabrak truk di Jalan Raya Desa Tunggorono, Jombang, Jawa Timur pagi tadi. Seorang pemilik rumah juga terluka akibat kecelakaan ini dan dibawa ke RSUD Jombang untuk mendapat perawatan medis. Kecelakaan bermula saat truk yang sedang melintas tiba-tiba alami remblong sehingga pengemudi tak bisa menguasai kendaraannya. Sopir truk ini sudah diamankan oleh petugas untuk dimintai keterangan. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Hengki Haryadi mendatangi kantor Komnas HAM terkait kasus perundungan dan pelecehan pegawai KPI. Kombes Hengki dimintai keterangan oleh Komnas HAM selama 1 jam. Hengki menjelaskan, dugaan kasus pelecehan dan perundungan di KPI masih dalam tahap penyelidikan. Sekarang masih dalam proses, karena kita masih melengkapi bagaimana disampaikan tadi. Sementara pelapor dan terduga pelaku sedang menjalani tes psikologi. Selain meminta keterangan Kapolres Metro Jakarta Pusat, Komnas HAM juga akan memanggil 4 orang staf sekretariat KPI untuk dimintai keterangan.